Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wahyuningsi, NPM 2011080132, kelas BKPIB semester 5, Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di video ini saya buat dengan tema bullying dan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah studi kasus anak dan remaja dengan dosen pengampu Bunda Eka Putri Ramadhani, MGZ. Latar belakang. Bullying merupakan salah satu tindakan perilaku agresif yang disengaja dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang secara berulang-ulang dan dari waktu ke waktu terhadap seorang korban yang tidak dapat mempertahankan dirinya dengan mudah. Menurut Semai Jiwa Amini, sejiwa, dampak yang terjadi akibat perilaku bullying ialah menyendiri, menangis, minta pindah sekolah, konsentrasi anak berkurang, prestasi belajar menurun, tidak mau bersosialisasi, anak jadi penakut, gelisah, berbohong, depresi, menjadi pendiam, tidak bersemangat, sensitif, cemas, mudah tersinggung, hingga menimbulkan gangguan mental. Bullying tidak hanya berdampak pada korban, tetapi juga pada perilaku. Tindakan mengintimidasi itu juga berakibat buruk bagi korban, saksi, bahkan bagi si pelaku itu sendiri. Kasus yang saya ambil adalah kasus seorang anak SMA yang mengalami pembulian di sekolah sehingga membuat trauma pada siswa tersebut. Baik, selanjutnya pengertian kasus yang dibahas. Bullying dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai penindasan atau risak, merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau kelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Terdapat banyak definisi mengenai bullying, terutama yang terjadi dalam konteks lain seperti di rumah, tempat kerja, masyarakat, dan komunitas virtual. Menurut Ria Oskina, Juwita, dan Susetio 2005, mendefinisikan school bullying sebagai perilaku agresif yang dilakukan berulang-ulang oleh seorang atau sekelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa-siswi lain yang lebih lemah dengan tujuan menyakiti orang tersebut. Kasus bullying yang kerap terjadi dalam dunia pendidikan di Indonesia kian memprihatinkan. Hasil kajian Konsorsium Nasional Pengembangan Sekolah Karakter tahun 2014 menyebutkan hampir setiap sekolah di Indonesia ada kasus bullying, meski hanya bullying verbal dan psikologis atau mental. Bullying adalah bentuk-bentuk perilaku kekerasan di mana terjadi pemaksaan secara psikologis ataupun fisik terhadap seseorang atau sekelompok orang yang lebih lemah oleh seseorang atau sekelompok orang yang lebih kuat. Pelaku bullying yang biasa disebut bully bisa seseorang, bisa juga sekelompok orang, dan ia atau mereka yang mempersepsikan dirinya memiliki power atau kekuatan untuk melakukan apa saja terhadap korbannya. Korban juga mempersepsikan dirinya sebagai pihak yang lemah, tidak berdaya, dan selalu merasa terancam oleh bully. Selanjutnya, tujuan identifikasi kasus. Berdasarkan dari permasalahan yang ada, dapat diidentifikasikan adalah 1. Kasus pembulian dilakukan oleh siswa yang pernah mengalami pembulian. Dan pembulian di SMA menjadi salah satu pembulian yang sering terjadi. Selanjutnya, sasaran studi kasusnya adalah anak SMA yang mengalami kasus pembulian. Baik, materi selanjutnya, metode dan alat pengumpulan data. 1. Alat pengumpulan data instrumen. Instrumen penelitian adalah alat untuk memperoleh data. Alat ini dipilih sesuai dengan jenis data yang diinginkan. Instrumen yang lazim dipergunakan dalam penelitian antara lain kuesioner, format observasi, format wawancara, dan tes. Kualitas data ditentukan oleh kualitas instrumen.
Oleh sebab itu, instrumen harus memiliki validitas dan reliabilitas yang baik. Apabila instrumen disusun sendiri oleh peneliti, maka instrumen itu harus diuji coba pada objek yang memiliki karakteristik seperti populasi. Baik, selanjutnya yang kedua, teknik pengumpulan data. Alat pengumpulan data yang baik tidak selalu memberikan data yang baik. Kalau teknik pengumpulan data tidak tepat, oleh sebab itu teknik pengumpulan data perlu mendapatkan perhatian dari si peneliti agar data yang terkumpul lebih objektif. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu 1. Menjalankan angket kepada responden dan diharapkan data yang diberikan lebih objektif. Untuk itu perlu diatur kondisi yang menunjang terlaksananya pengumpulan data dengan baik. Kedua, melakukan wawancara dengan berpedoman pada format wawancara. Dan yang ketiga, observasi dengan menggunakan format observasi. Baik, selanjutnya analisis. Bullying merupakan suatu keadaan di mana terdapat tindakan yang menekankan secara fisik maupun psikologis oleh pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lebih lemah untuk membuat korban tertekan dan merasa tidak berdaya. Selain itu, terdapat 3 hal pokok yang membedakan bullying dari perilaku agresif, yaitu bukan membalas perilaku korban, timbul secara berulang, dan terdapat ketidakseimbangan kekuatan antara perilaku bullying dan korban. Bentuk-bentuk bullying adalah sebagai berikut. 1. Bullying fisik. Bentuk bullying fisik termasuk meninju, menusuk, mencekik, menjambak rambut, memukul, menggigit, dan menggelitiki dengan keterlaluan. Yang kedua, bullying emosional. Bentuk bullying emosional termasuk menolak, memeras, memfitnah, menghina, mendaftar hitamkan, memanipulasi teman, mengisolasi, dan menyingkirkan teman sebaya. Yang ketiga, bullying seksual. Bentuk bullying seksual termasuk mempertontonkan kemaluan, eksibisionisme, mengintip, voyeurisme, pelecehan seksual, kekerasan seksual, dan penyiksaan yang ditimbulkan oleh kontak secara fisik dan mengeroyok. Yang terakhir, 4. Bullying verbal. Bentuk bullying verbal termasuk perbuatan seperti memanggil dengan nama panggilan yang menyakitkan, mengusik, dan membuat gosip. Baik, selanjutnya diagnosis. Diagnosis atau gejala-gejala yang disebabkan oleh bullying sebagai berikut. Yang pertama, faktor keluarga. Sebagai penyebab bullying, anak yang tumbuh dan berkembang di dalam keluarga yang harmonis. Orang tua yang terlalu emosional dan kurangnya perhatian orang tua terhadap anaknya dapat menyebabkan timbulnya perilaku menyimpang. Salah satunya bullying. Anak bisa menjadi pelaku bullying diantaranya karena kemampuan adaptasi yang buruk. Yang kedua, faktor teman sebaya. Sebagai penyebab bullying, teman sebaya adalah orang dengan tingkat umur dan kedewasaan yang kira-kira sama. Jika dilihat dari segi usia, peserta didik SMA ini termasuk dalam remaja awal yang usianya 15-18 tahun. Pengaruh teman sebaya ini cukup dominan karena rata-rata dari para remaja ini lebih banyak menghabiskan waktu di sekolah bersama teman-temannya. Hal ini yang kemudian menimbulkan kelompok-kelompok geng teman sebaya. Oleh karena itu, salah satu faktor yang sangat besar dari perilaku bullying pada remaja disebabkan oleh teman sebaya yang memberikan pengaruh negatif dengan cara memberikan ide baik secara aktif maupun pasif bahwa bullying tidak akan berdampak apa-apa dan merupakan suatu hal yang wajar dilakukan. Yang ketiga, faktor media massa. Sebagai penyebab bullying, media massa saat ini sedang banyak digemari oleh banyak remaja, yaitu internet dan media sosial. Media sosial menghapus batasan-batasan dalam bersosialisasi. Dalam media sosial, tidak ada batasan ruang dan waktu. Mereka dapat berkomunikasi kapanpun dan dimanapun mereka berada. Tidak dapat dipungkiri bahwa media sosial mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan seseorang. Seseorang yang asalnya kecil bisa menjadi besar dengan media sosial. Begitu pula sebaliknya. Mereka akan menjadi orang yang individualistis,
antisosial, dan egois. Terlebih lagi penyalahgunaan media sosial yang dilakukan oleh mereka. Salah satu contohnya yaitu salah satu pelaku bullying, WD, menggunakan aplikasi WhatsApp untuk mengintimidasi korbannya AN. Dalam WA tersebut, WD tidak segan-segan menyebutkan kata-kata kotor dan kasar kepada korbannya. Inilah suatu bentuk penyalahgunaan media sosial di kalangan peserta didik. Selanjutnya, prognosis. Alternatif atau solusi untuk mengatasi bullying pada anak di sekolah ada beberapa cara yang akan dilakukan, yaitu dengan cara melakukan sosialisasi untuk menumbuhkan kesadaran dan pemahaman tentang bullying dan dampaknya kepada semua orang yang ada di sekolah, mulai dari murid, kepala sekolah, guru, pegawai sekolah, bahkan orang tua. Sosialisasi dilakukan pada tahap ini agar semua memahami tentang bullying dan dampaknya. Selanjutnya dibangun sistem untuk mencegah dan menangani kasus bully yang terjadi di sekolah. Dalam tahap ini perlu dikembangkan aturan dari sekolah yang mendukung agar lingkungan sekolah menjadi aman dan nyaman bagi semua anak dan mengurangi terjadinya tindakan bullying. Baik, selanjutnya treatment. Ada beberapa treatment, yaitu yang pertama konseling. Konseling merupakan langkah pertama yang bisa diambil oleh orang tua. Konseling dengan psikolog atau psikiater dapat membantu anak terbuka tentang pengalamannya mengenai tindakan bullying yang dialami. Dalam sesi konseling, anak akan diminta bercerita mengenai apa yang dialaminya, dirasakannya, dilakukannya, dan harapannya. Nantinya, terapis akan membantu anak menemukan cara efektif untuk menghadapi situasi tersebut. Yang kedua, psikoterapi. Psikoterapi merupakan salah satu metode yang umum dilakukan untuk menangani berbagai masalah kejiwaan dan mental. Psikoterapi biasa membantu anak lebih mengenal, mengutarakan, serta mengelola perasaan yang dialami. Terapi ini mungkin membutuhkan beberapa kali sesi. Anak akan terbantu untuk membangun kembali semangatnya dan lebih percaya diri. Psikoterapi dapat dilakukan oleh psikolog atau psikiater. Mulanya, anak akan melalui terapi individu. Mungkin juga disarankan untuk berpartisipasi dalam sesi kelompok dengan anak-anak lain yang mengalami masalah serupa. 3. Cognitive Behavioral Therapy atau CBT. CBT atau terapi perilaku kognitif bisa menjadi cara untuk menyembuhkan korban bullying. CBT dapat membantu menata masalah dengan mengubah cara berpikir dan perilaku terhadap masalah yang dialami. Misalnya pada tindakan penindasan yang berhubungan dengan kecemasan, depresi, penyalahgunaan zat, dan bunuh diri. CBT akan membantu individu untuk lebih memahami pikiran dan perasaannya dalam kaitannya dengan situasi yang dihadapi. Kemudian, terapis akan membantu anak untuk mengidentifikasi masalah, mencoba mencari solusi, dan melatih untuk berpikir positif. Anak pun akan terbiasa memandang masalah tersebut dengan lebih baik. Yang terakhir, pengobatan. Bila depresi, kecemasan, atau stres pada korban bullying tidak cukup ditangani melalui psikoterapi dan CBT, mungkin akan disarankan untuk menjalani pengobatan oleh dokter atau psikiater. Dokter mungkin akan merekomendasikan obat atau anti kecemasan atau anti depresi dalam rencana perawatan. Obat-obatan ini dapat membantu anak merasa lebih rileks. Pada anak dengan pemikiran ingin mengakhiri hidup atau sudah berbuat ke arah sana, maka perawatan psikiatri rawat inap diperlukan. Selanjutnya, follow up. Penanganan siswa korban bullying ditunjuk untuk mengentaskan permasalahan yang ada pada siswa korban bullying. Secara keseluruhan terkait dengan penanganan siswa korban bullying di sekolah menengah pertama di Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut. 1. Tindakan yang diambil oleh sekolah dalam penanganan siswa korban bullying diserahkan kepada pihak bimbingan dan konseling untuk dilakukan tindak lanjut. Kedua, penanganan siswa korban bullying dilakukan dengan menggunakan pendekatan bimbingan dan konseling. Setiap sekolah sudah memiliki petunjuk pelaksanaan dan penanganan siswa korban bullying. Semuanya berpedoman pada kebijakan yang berlaku di sekolah masing-masing.
Emotion regulation perlu ditingkatkan pada siswa karena akan membentuk sikap anti-bullying sehingga tidak akan ada lagi siswa yang menjadi korban dari emosi negatif hingga merugikan korbannya. Dalam hal ini harus menjadi perhatian berbagai pihak di sekolah, termasuk di guru BK atau konselor, membentuk strategi yang tepat dalam mengatasi perilaku bullying tersebut. Strategi meningkatkan emotion regulation perilaku bullying menggunakan layanan informasi. Dalam proses layanan informasi, meningkatkan pemahaman, serta mencontohkan bagaimana tetap berpikir jernih dan bertindak dengan tenang meski dalam keadaan emosi negatif, menyalurkan kekecewaan dengan kasih sayang terhadap sesama manusia. Metode yang digunakan dalam layanan informasi adalah klasikal, mengingat layanan informasi efektif dilakukan dalam kelas atau kelompok yang kecil ataupun besar. Selanjutnya, kesimpulan. Bullying dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai penindasan atau risak, merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Sasaran studi kasus adalah anak SMA yang mengalami kasus pembulian. Bentuk-bentuk pembulian adalah sebagai berikut. 1. Bullying fisik, 2. Bullying emosional, 3. Bullying seksual, dan yang keempat bullying verbal. Alternatif atau solusi untuk mengatasi bullying pada anak di sekolah ada beberapa cara yang akan dilakukan, yaitu dengan cara melakukan sosialisasi untuk menumbuhkan kesadaran dan pemahaman tentang bullying dan dampaknya kepada semua yang ada di sekolah, mulai dari murid, kepala sekolah, guru, pegawai sekolah, bahkan orang tua. Sosialisasi dilakukan pada tahap ini agar semua memahami tentang bully dan dampaknya. Penanganan siswa korban bullying ditunjuk untuk mengentaskan permasalahan yang ada pada siswa korban bullying. Secara keseluruhan terkait dengan penanganan siswa korban bullying di sekolah menengah pertama di Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut. 1. Tindakan yang diambil oleh sekolah dalam penanganan siswa korban bullying diserahkan kepada pihak bimbingan dan konseling untuk dilakukan tindak lanjut. Yang kedua, penanganan siswa korban bullying dilakukan dengan menggunakan pendekatan bimbingan dan konseling. Selanjutnya, saran. Bullying harus dapat diretas oleh semua sekolah untuk mengurangi tingkat kepercayaan diri pada siswa. Yang lebih dikhususkan lagi adalah anak SMA. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.